Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Dianti, ya NPM 2009 di sini saya akan presentasi mengenai asma-basio dari Fakultas Fakultas. Bersama itu ada definisi, anatomi, dan fisiologi. Asma bronkial merupakan pembentuk inflamasi kronis pada saluran nafas ditandai oleh hyperexton bagus sehingga menyebabkan penyempitan jalan nafas yang bersifat reversibel. Penyempitan ini mengakibatkan aliran udara terganggu dan menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, serta mual. Mengutip Global Initiative for Asthma 2023. Asma merupakan salah satu penyakit paru kronis yang ditandai oleh inflamasi jalan nafas dan variasi gejala respirasi yang berubah dari waktu ke waktu. Organ yang berperan pada penyakit ini meliputi trachea, bronchus, bronchioles, mucosa, dan otot poros saluran nafas. Pada keadaan normal, udara dapat mengalir bebas menuju alveolus. Namun, saat terjadi paparan alergen atau iritan, saluran nafas menjadi lebih sensitif sehingga mudah mengalami penyempitan. Menurut Hall dan Hall 2021, menjelaskan bahwa proses inflamasi pada asma menyebabkan bronkokonstriksi, edema mukosa, dan peningkatan produksi mucus. Ketiga mekanisme tersebut merupakan diameter lumen bronkus hingga aliran udara total menjadi terhambat. Kemudian yang kedua itu ada etiologi atau fisiologi dan manifestasi. Asma dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor konstitusi serum ditemukan antara lain debu, sebut sari, bulu hewan, serta polusi udara, infeksi virus saluran nafas, olahraga, udara dingin, maupun stres emosi. Paparan faktor pengurus akan mengaktifkan sel mas dan eosinofil sehingga melepaskan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotriene. Mediator tersebut menyebabkan bronkospasma, pembengkakan mukosa bronkus, dan hipersupresi mukus yang akhirnya menyebabkan obstruksi jalan nafas. Menurut Kumar, Abbas, dan Astraks tahun 2021, inflamasi kronis pada asma tidak hanya menyebabkan penyempitan jalan nafas yang reversibel, tetapi juga dapat mengakibatkan remodeling saluran nafas apabila inflamasi berlangsung lama tanpa pengobatan yang diperlukan. Manifestasi klinis yang sering dijumpai berupa sesak napas berulang, mengelu atau wheezing, batuk pada malam atau dini hari, serta rasa berat di dada. Diagnosis umumnya ditegakkan selalu melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan spirometri yang menunjukkan penurunan rasio FFV atau FVC dengan perbaikan setelah pemberian bronchodilator. Kemudian yang ketiga itu ada tata laksana dan ventilasi. Penata laksanaan asma bertujuan mengendalikan gejala, mempertahankan fungsi paru, dan mencegah terjadinya eksaserbasi. Terapi farmakologis meliputi zat aktif beta 2 agonis atau disingkat menjadi SABA, seperti salbutamol sebagai obat pelega, sedangkan kortikosteroid inhalasi atau ICS digunakan sebagai terapi pengantar utama. Pada pasien dengan asma persisten sedang hingga berat, ICS dapat dikombinasikan dengan aktif beta 2 agonis atau LABA. Berdasarkan data tahun 2020, penggunaan kortikosteroid inhalasi secara rutin merupakan terapi utama untuk mengendalikan inflamasi saluran nafas serta menurunkan risiko eksaserbasi dan rawat inap akibat asma. Apabila tidak ditangani dengan baik, asma dapat berkembang menjadi status sinusitis, yaitu serangan asma berat yang tidak membaik dengan terapi standar yang merupakan keadaan gawat darurat. Selain itu, dapat terjadi gagal napas akibat obstruksi jalan napas yang dalam. Oleh karena itu, tujuan utama terapi adalah menangkap gejala, memperpanjang fungsi paru, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.